Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windrawati Oka. Saya mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Yayan Sultan Amai Gorontalo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi saya, yaitu perintah silaturahmi. Nah, ini adalah bagian tugas dari mata kuliah Hadis dan Komunikasi Dakwah, yaitu dosen pengampunya yaitu Bapak Brivian Panigoro. Baik, kita langsung masuk di materinya. Saya lanjut di slide berikutnya ya. Nah, di sini ada pendahuluan latar belakang yang kita masukkan di dalam materi kita, yaitu poin pertamanya itu manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nah, seperti apa itu manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain? Nah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena sejak lahir sampai dewasa selalu butuh orang lain. Entah untuk berbagi cerita, bekerja sama, atau sekedar merasa ditemani. Kita butuh teman untuk bermain, keluarga untuk berbagi, dan orang lain untuk saling tolong-menolong. Hidup akan terasa sepi dan berat kalau dijalani sendiri terus-menerus. Karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia butuh berinteraksi. Kenapa mereka butuh berinteraksi? Agar bisa hidup lebih baik, merasa dihargai, dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, kita masuk di poin kedua, yaitu pentingnya silaturahmi dalam hubungan antar manusia. Kenapa dikatakan pentingnya silaturahmi dalam hubungan antar manusia? Karena bisa mempererat hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun pertemanan. Dengan silaturahmi kita bisa saling mengenal lebih dekat, menguatkan rasa saling percaya, dan membuka jalan untuk tolong menolong saat ada kesulitan. Selain itu, silaturahmi juga bisa memperluas rezeki, memperpanjang umur, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Hubungan yang baik tidak bisa tumbuh tanpa adanya komunikasi dan perhatian. Dan silaturahmi adalah salah satu cara sederhana tapi sangat bermakna untuk menjaganya. Nah, di poin ketiga ada definisi silaturahmi. Hubungan persaudaraan yang terikat atas dasar kasih sayang. Seperti apa hubungan persaudaraan yang terikat atas dasar kasih sayang itu? Nah, contohnya itu seperti sahabat. Kita selalu bercerita kepada sahabat, apapun dicerita kepada sahabat kita. Seperti kebahagiaan, kesedihan, kita selalu berbagi cerita kepada sahabat kita. Nah, itulah yang dikatakan dengan hubungan persaudaraan yang terikat atas dasar kasih sayang. Kita lanjut di poin keempat, yaitu definisi silaturahmi. Menyambung silaturahmi adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kenapa dikatakan sangat dianjurkan? Karena tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena termasuk perbuatan mulia yang mendatangkan pahala dan keberkahan. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasulullah banyak menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama keluarga dan kerabat. Silaturahmi bisa mempererat persaudaraan, memperluas rezeki, dan memperpanjang umur dalam arti kehidupan yang penuh berkah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang, dan silaturahmi adalah salah satu cara untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hadis yang saya muat di materi saya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu ar-rahim. Yang artinya, beribadalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan menjadi salah satu petunjuk penting dalam membangun hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, topik pembahasan kita di sini ada dua topik pembahasan yang kita muat di dalam materi kita, yaitu sisi lain keluarga
dengan judul Ketika Teguran Menjadi Alat Menjatuhkan. Nah, apa yang dimaksud dengan ketika teguran menjadi alat menjatuhkan? Ketika silaturahmi dalam keluarga seharusnya menjadi ajang mempererat hubungan dan saling mendukung, tapi kadang malah disisipi teguran atau pertanyaan yang membuat tidak nyaman. Misalnya ada anggota keluarga yang terus-menerus bertanya, "Kapan menikah?" Atau "Kamu kerja apa sekarang? Kok masih begini saja?" Pertanyaan seperti ini awalnya terdengar biasa saja. Tapi jika diulang-ulang dengan nada menyindir atau membanding-bandingkan, bisa terasa seperti menjatuhkan. Padahal niatnya mungkin sekadar basa-basi, tapi tanpa disadari, itu bisa melukai hati dan membuat orang merasa malu atau tidak dihargai. Akibatnya hubungan yang harusnya hangat jadi renggang, bahkan bisa membuat seseorang enggan datang lagi ke pertemuan keluarga. Teguran yang tidak bijak seperti ini membuat silaturahmi kehilangan makna karena bukan lagi jadi tempat aman untuk saling menyemangati, tapi malah jadi ruang tekanan sosial. Maka penting bagi setiap anggota keluarga untuk lebih peka memilih kata yang baik dan menjaga perasaan satu sama lain. Nah, kita lanjut di poin kedua atau topik pembahasan kita, yaitu peran komunikasi dalam membangun hubungan silaturahmi yang harmonis. Nah, peran komunikasi sangat penting dalam membangun silaturahmi yang harmonis karena lewat komunikasi kita bisa menyampaikan perasaan, mendengarkan, serta memahami satu sama lain. Komunikasi yang baik membuat hubungan jadi hangat, terbuka, dan penuh pengertian. Misalnya ketika ada masalah atau kesalahpahaman dalam keluarga, dengan komunikasi yang jujur dan sopan kita bisa menyelesaikannya tanpa memperbesar konflik. Contohnya, komunikasi yang baik itu seperti sepupu lama tidak datang lagi ke acara keluarga. Cara berbicaranya itu begini, kami rindu, kami kangen sama kamu. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kalau ada waktu, sempatkan main ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol seperti dulu. Kalimat ini menunjukkan perhatian tanpa menyudutkan. Nada dan pilihan kata hangat membuat orang merasa ditemani dan disayangi. Contoh komunikasi yang kurang baik itu seperti apa? Nah, seperti contoh tadi, sepupu yang lama tidak datang ke acara keluarga. Biasanya orang-orang melontarkan bahasa seperti ini. "Kamu tuh sombong ya sekarang. Udah tidak mau lagi kumpul keluarga. Sibuk banget sampai lupa sama kita." Nah, kalimat ini bernada menyindir dan bisa menyinggung perasaan. Akibatnya lawan bicara bisa merasa dijauhi, bahkan enggan untuk datang kembali. Seperti itu contoh-contoh topik pembahasan kita. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian silaturahmi. Asal katanya itu dari silah yang artinya hubungan dan rahim yang artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi secara makna adalah menghubungkan kasih sayang, khususnya terhadap keluarga dan kerabat. Tapi juga bisa diperluas ke hubungan sosial secara umum. Dalam konteks Islam, menjaga silaturahmi berarti menjaga hubungan baik, mempererat kasih sayang, dan tidak memutus tali kekerabatan serta persaudaraan. Nah, silaturahmi bukan sekedar berkunjung, tapi juga mencakup komunikasi yang baik, saling menolong, mendoakan, dan menjaga hubungan agar tetap hangat dan harmonis. Nah, kita lanjut di poin kedua, yaitu silaturahmi sebagai hubungan kasih sayang dengan kerabat. Seperti apa silaturahmi sebagai hubungan kasih sayang dengan kerabat? Nah, silaturahmi sebagai hubungan kasih sayang dengan kerabat berarti menjalin dan menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga, seperti orang tua, saudara, paman, bibi, sepupu, dan keluarga lainnya, dengan penuh cinta, perhatian, dan kepedulian. Dalam Islam, menjaga silaturahmi ini sangat ditekankan karena menjadi wujud nyata dari kasih sayang, penghormatan, dan kepedulian terhadap orang-orang yang punya ikatan darah dengan kita. Silaturahmi ini bisa dilakukan dengan berkunjung, memberi kabar, membantu saat mereka butuh, atau sekedar menanyakan keadaan. Contohnya,
Seorang keponakan rutin mengunjungi pamannya yang sudah tua dan tinggal sendiri. Ia sering membawakan makanan, menanyakan kabar, dan menemani ngobrol. Walau sibuk, ia tetap meluangkan waktu karena tahu menjaga hubungan dengan kerabat adalah bentuk kasih sayang yang utama dalam silaturahmi. Nah, seperti itu silaturahmi sebagai hubungan kasih sayang dengan kerabat. Nah, kita lanjut di poin ketiga. Pentingnya silaturahmi dalam masyarakat. Nah, kenapa dikatakan penting? Karena bisa menciptakan suasana yang rukun, damai, dan saling membantu antar sesama. Dengan silaturahmi, orang-orang jadi lebih akrab, mudah berkomunikasi, dan saling percaya. Ini membantu mencegah konflik, mempercepat kerjasama, dan membangun kepedulian sosial. Masyarakat yang kuat bukan hanya karena aturan, tapi karena hubungan antar warganya yang saling mendukung dan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa kekeluargaan. Contohnya itu, dalam satu kampung warga rutin mengadakan arisan atau gotong royong. Lewat kegiatan itu mereka saling mengenal lebih dekat. Ketika ada yang sakit, terkena musibah, atau punya hajat seperti pernikahan, tetangga langsung ikut membantu tanpa diminta. Itu terjadi karena silaturahmi sudah terjalin dengan baik, dan itulah yang membuat masyarakat menjadi kuat dan harmonis. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, itu yang topik pembahasan kita, yaitu ketika teguran menjadi alat menjatuhkan. Sini ada poin pertama, Al-Quran mengajarkan pentingnya silaturahmi. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa silaturahmi itu penting bagi kita terhadap sesama manusia. Nah, di poin kedua ini ada beberapa poin. 3 tingkatan silaturahmi. Yang pertama, wasil, penyambung. Nah, wasil adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti penyambung atau orang yang menyambung. Dalam konteks silaturahmi, wasil adalah orang yang aktif menjaga dan menyambung hubungan baik dengan keluarga, kerabat, atau sesama. Dalam hadis Nabi disebutkan, bukanlah wasil penyambung itu orang yang membalas kunjungan atau kebaikan, tapi wasil yang sebenarnya adalah orang yang menyambung hubungan saat hubungan itu terputus. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya orang-orang benar-benar disebut wasil bukan hanya yang membalas silaturahmi, tapi yang tetap menjalin hubungan walaupun pihak lain menjauh atau memutuskan hubungan. Jadi wasil itu orang yang memaafkan meski pernah disakiti, orang yang tetap peduli meski tidak dibalas, orang yang menjaga silaturahmi meski yang lain tidak menghubungi duluan. Wasil adalah teladan kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjaga hubungan antar manusia. Nah, poin kedua ada mukafi. Apa itu mukafi? Mukafi adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pembalas. Dalam arti orang yang hanya membalas kebaikan orang lain, bukan yang memulai atau menyambung lebih dulu. Dalam konteks silaturahmi, mukafi adalah orang yang hanya menjalin hubungan baik. Jika orang lain lebih dulu berbuat baik padanya, jadi ia tidak berinisiatif untuk menyambung hubungan, melainkan sekedar membalas apa yang sudah ia terima. Contohnya, jika seseorang hanya datang ke rumah saudaranya setelah saudaranya duluan yang datang ke rumahnya, maka ia disebut mukafi. Ia bersilaturahmi, tapi bukan karena keikhlasan atau inisiatif sendiri, melainkan hanya membalas. Dalam hadis Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas atau mukafi, tetapi orang yang benar-benar menyambung hubungan adalah orang yang menyambung ketika hubungan itu terputus. Yang artinya yang mulia di sisi Allah bukan hanya yang membalas kebaikan, tapi yang berusaha menyambung walau diputus. Itulah yang disebut wasil, bukan mukafi. Nah, kita lanjut di poin ketiga, itu kathi. Apa itu kathi? Kathi adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pemutus, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, atau sesama. Dalam Islam, kathi termasuk dalam perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenci? Karena memutus silaturahmi bertentangan dengan nilai kasih sayang dan persaudaraan yang diajarkan dalam agama. Contoh kathi, tidak mau menyapa
atau berkomunikasi dengan anggota keluarga karena masalah sepele, menyimpan dendam dan enggan memaafkan hingga memutus kontak bertahun-tahun, menolak membantu kerabat yang sedang membutuhkan padahal mampu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tidak ada masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kathi adalah lawan dari wasil dan perbuatannya membawa dampak negatif baik bagi hubungan keluarga maupun kehidupan sosial secara umum. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, peran komunikasi dalam silaturahmi. Di sini ada beberapa poin, yaitu kaulan lailan atau kata-kata lembut. Nah, kaulan lailan adalah ajaran dalam Islam agar kita berbicara dengan nada halus, penuh hormat, dan tidak menyakitkan bahkan kepada orang yang keras sekalipun. Contohnya, daripada kamu berkata ketika ada orang berbuat salah, kamu biasa berkata begini, kamu tuh salah terus, gak pernah mikir. Lebih baik kita katakan seperti itu, seperti ini. Mungkin akan lebih baik kalau kita coba pikirkan lagi sama-sama ya, biar gak salah jalan. Nah, kita bisa gunakan kata ini daripada kata yang pertama. Dalam Al-Quran, Allah bahkan memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata dengan qaulan lailan kepada Fir'aun yang sangat sombong. Dalam surat Taha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Artinya berbicara lemah lembut itu bisa melembutkan hati dan menjaga hubungan baik. Itulah yang dimaksud qaulan lainan. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu qaulan kariman. Apa sih itu qaulan kariman? Nah, qaulan kariman adalah perkataan yang mulia atau ucapan yang mulia. Ini adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan penghargaan dan adab tinggi, terutama saat berbicara dengan orang tua yang lebih tua atau orang yang berjasa. Qaulan kariman berarti berkata dengan tutur kata yang halus, hormat, dan tidak merendahkan walaupun kita sedang berbeda pendapat atau menegur. Contohnya, kalau ada orang tua yang berkomentar tentang kita harus berbicara. Mungkin kita harus melontarkan bahasa seperti ini. Ma, pendapat mama penting sekali. Boleh tidak kalau saya jelaskan juga dari sudut pandang saya? Nah, ini kan lebih baik daripada kita berbicara seperti ini. Udahlah, orang tua itu nggak ngerti zaman sekarang. Nah, ini kan bisa menimbulkan konflik kepada orang tua, terhadap orang tua. Allah memerintahkan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau qaulan kariman. Jadi qaulan kariman adalah cara bicara yang menjaga kehormatan lawan bicara, khususnya orang tua, dengan tutur kata yang santun dan penuh rasa hormat. Nah, kita lanjut di poin ketiga, yaitu qaulan baligan. Apa itu qaulan baligan? Qaulan baligan artinya adalah perkataan yang jelas atau pernyataan yang jelas. Qaulan baligan digunakan saat kita ingin menasihati, mengingatkan, atau menyampaikan sesuatu dengan serius, tapi tetap dengan adab dan kesantunan. Tujuannya agar pesan sampai dan menyentuh hati orang yang mendengarnya. Contohnya, misalnya menasihati teman yang mulai malas sholat. Kita menasihatinya seperti ini. Kita hidup ini singkat. Sholat itu bukan beban,
tapi kesempatan bicara langsung sama Allah sayang kalau disia-siakan. Itu ucapan yang balik atau jelas dan menyentuh, bukan marah-marah, tapi pesannya kuat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 63, maka berpalinglah dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka atau qaulan baligan. Jadi qaulan baligan adalah perkataan yang bijak, jelas dan mengunggah hati, digunakan untuk menyadarkan bukan menyakiti. Kita lanjut di poin berikutnya, yaitu qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Apa sih itu qaulan sadidan? Qaulan sadidan artinya adalah perkataan yang benar atau ucapan yang jujur. Qaulan sadidan adalah ucapan yang disampaikan dengan kejujuran dan ketegasan tanpa dibuat-buat, tidak menyesatkan dan tidak menyakitkan. Allah memerintahkan qaulan sadidan karena ucapan seperti inilah yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab. Contohnya, ketika kita dimintai pendapat soal sebuah masalah, kita berkata, menurut saya yang benar adalah seperti ini karena saya melihat faktanya begitu. Bukan berkata bohong atau memihak karena tekanan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau qaulan sadidan. Yaitu qaulan sadidan adalah ucapan yang jujur, tegas dan lurus, cocok digunakan saat memberikan kesaksian, pendapat atau nasihat yang butuh kejelasan dan kejujuran. Karena kata-kata yang benar bisa menjaga kepercayaan dan menuntun orang lain ke jalan yang benar. Kita lanjut di poin berikutnya, yaitu qaulan ma'rufan. Apa sih itu qaulan ma'rufan? Qaulan ma'rufan artinya adalah perkataan yang baik atau ucapan yang baik. Qaulan ma'rufan adalah ucapan yang menyenangkan didengar, tidak menyakiti, penuh kebaikan dan sesuai dengan adab. Terutama ketika berbicara dengan orang yang membutuhkan, anak yatim, atau saat menolak permintaan orang lain tanpa menyakitkan. Contohnya, seorang datang meminta bantuan tapi kita belum bisa membantu. Kita bisa mengatakan seperti itu, maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang, tapi insya Allah kalau ada rezeki lebih nanti saya usahakan. Ini contoh qaulan ma'rufan, menolak dengan cara yang baik, tidak kasar dan tetap menghargai. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik atau qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan ini adalah ucapan yang baik, lembut dan penuh penghargaan kepada orang lain. Dipakai saat ingin menjaga perasaan orang, khususnya dalam situasi sensitif, seperti menolak bantuan atau menghadapi orang yang lemah dan membutuhkan. Kita lanjut di poin berikutnya, qaulan sakilan. Qaulan sakilan yaitu artinya adalah perkataan yang berat. Maksudnya adalah perkataan yang agung, penuh tanggung jawab dan mengandung kebenaran yang dalam. Dalam Al-Quran, istilah ini merujuk pada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pernyataan yang seimbang. Qaulan sakilan bukan berarti ucapan yang kasar atau membebani orang lain, tapi perkataan yang memiliki bobot makna besar seperti nasihat serius, ajakan kepada kebenaran, atau amanah dakwah yang penuh tanggung jawab. Perkataan ini mengandung kebenaran yang mendalam dan membutuhkan kesungguhan dalam menyampaikan maupun menerimanya. Contohnya, ucapan Rasulullah saat menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia, misalnya mengajak seseorang untuk meninggalkan maksiat dan kembali ke jalan Allah dengan bahasa yang serius, terus dan berbobot. Ingatlah, hidup ini singkat dengan tunda taubat. Jangan tunda taubat. Allah Maha Pengampun, tapi kematian bisa datang kapan saja. Ini termasuk qaulan sakilan karena mengandung kebenaran yang berat dan penting, meski disampaikan dengan lembut. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu
perkataan yang berat atau qaulan syakilan. Kita lanjut di poin berikutnya, yaitu qaulan masyuran. Qaulan masyuran yaitu artinya adalah ucapan yang ringan. Ini adalah ucapan yang tidak menyulitkan, tidak menyakitkan, dan memberi harapan, terutama saat berbicara dengan orang yang sedang dalam kesulitan atau meminta bantuan. Contohnya, seorang datang meminjam uang tapi kita sedang tidak bisa memberi. Kita bisa berkata seperti ini: maaf ya, sekarang saya belum bisa bantu, tapi insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki saya akan bantu. Ini termasuk qaulan masyuran karena disampaikan dengan cara yang tidak menyakitkan, tetap memberi harapan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk mencari rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang mudah atau qaulan masyuran. Qaulan masyuran adalah perkataan yang ringan, tidak membebani dan menghibur. Sangat dianjurkan ketika kita belum bisa membantu agar tidak menyakiti hati orang yang sedang dalam kebutuhan. Ini menunjukkan kepedulian dan kelembutan dalam bersikap. Kita lanjut di poin berikutnya, itu qaulan aziman. Apa itu qaulan aziman? Qaulan aziman artinya perkataan yang agung atau ucapan yang mulia. Qaulan aziman adalah perkataan yang datang dari sumber yang agung, seperti Allah atau Rasulnya, atau berisi pesan besar yang mampu mengubah kehidupan, memperbaiki akhlak, dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Contohnya, Al-Quran sendiri adalah qaulan aziman karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup yang agung dan sempurna. Misalnya membaca atau menyampaikan ayat Al-Quran seperti, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini adalah qaulan aziman karena berasal dari wahyu dan mengandung makna yang mendalam. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Saran di sini, ada saran dari saya. Poin pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang silaturahmi. Kenapa harus ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang silaturahmi? Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang silaturahmi karena silaturahmi adalah fondasi penting dalam membangun kerukunan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya menjaga hubungan baik, maka akan tercipta lingkungan yang saling menghargai, tolong-menolong, dan jauh dari konflik atau permusuhan. Nah, di poin kedua ada meningkatkan literasi agama. Kenapa kita harus meningkatkan literasi agama? Kita harus meningkatkan literasi agama agar bisa memahami ajaran dengan benar, terhindar dari kesesatan, dan mampu menjaga hidup sesuai nilai-nilai kebaikan dan tuntunan yang benar. Nah, di poin ketiga ada memanfaatkan media sosial untuk silaturahmi. Kenapa kita harus memanfaatkan media sosial untuk silaturahmi? Ya, karena bisa menjalin hubungan dengan keluarga dan teman meski berjauhan, mempererat komunikasi, dan saling berbagi kebaikan dengan mudah dan cepat. Nah, di poin keempat ada mengorganisir kegiatan sosial. Kenapa harus kita mengorganisir kegiatan sosial? Agar kepedulian antar warga tumbuh, bantuan tepat sasaran, dan kebersamaan dalam masyarakat terjalin lebih kuat serta terarah. Nah, di poin terakhir ada dukungan dari institusi pendidikan. Kenapa harus ada dukungan dari institusi pendidikan? Karena mereka memiliki peran penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai sosial, dan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya silaturahmi, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama sejak dini. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kita telah tiba di kesimpulan. Tidak ada kesimpulan dari saya,
yaitu silaturahmi sebagai ibadah penting dalam Islam, media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Komunikasi yang baik memperkuat hubungan antar individu. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari Nadia. Pertanyaan dari saudari Nadia. Mengapa kita harus memahami dan menjalankan silaturahmi meskipun tidak semuanya itu baik untuk kita? Nah, kita harus memahami dan tetap menjalankan silaturahmi meskipun tidak semuanya terasa baik untuk kita. Karena silaturahmi adalah ajaran mulia yang membawa keberkahan, memperluas rezeki, dan memperpanjang umur secara maknawi. Menyambung hubungan bukan berarti menyetujui semua sikap. Menyambung hubungan bukan berarti menyetujui semua sikap orang lain, tapi menunjukkan kedewasaan, kesabaran, dan usaha menjaga kebaikan. Kadang dengan sikap baik kita, hubungan yang kurang baik bisa membaik. Jadi silaturahmi tetap dijalankan karena nilainya bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kebaikan diri sendiri. Nah, kita bisa dipahami ya jawaban dari saya pertanyaan pertama dari audiens. Kita lanjut di pertanyaan kedua dari audiens. Pertanyaan dari saudara Nirwan. Apa tanggapan kita jika kita selalu dijadikan ocehan saat kita bersilaturahmi dengan keluarga? Jika kita selalu dijadikan bahan ocehan saat bersilaturahmi, tanggapan terbaik adalah tetap tenang, sabar, dan bijak. Kita bisa memilih untuk tersenyum dan tidak langsung membalas. Karena membalas bisa memperkeruh suasana. Jika ocehan itu sudah keterlaluan atau menyakitkan, kita boleh menyampaikan perasaan dengan sopan. Misalnya, seperti ini bahasanya. Saya senang bisa kumpul sama keluarga, tapi kadang saya merasa kurang nyaman kalau terus dibicarakan seperti itu. Selain itu, kita bisa mengurangi intensitas pertemuan sementara waktu tanpa memutus silaturahmi, misalnya lewat pesan atau telepon, sambil tetap menjaga hubungan baik. Ingat, menjaga silaturahmi bukan berarti harus terus berada di lingkungan yang membuat kita terluka, tapi mencari cara paling bijak untuk tetap terhubung tanpa mengorbankan ketenangan hati. Kita lanjut di pertanyaan ketiga dari saudara Sahrul. Yaitu pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak mau untuk bersilaturahmi karena menghindari kesalahpahaman akibat ocehan yang dilontarkan saat kita bersilaturahmi? Nah, jika kita merasa tidak mau bersilaturahmi karena ingin terhindar atau menghindari kesalahpahaman akibat ocehan yang menyakitkan, itu manusiawi dan bisa dimengerti. Namun dalam Islam dan nilai sosial, silaturahmi tetap dianjurkan, tapi tidak harus dilakukan dengan cara yang membuat kita tersakiti. Solusinya apa? Ubah cara bersilaturahmi. Tidak harus datang langsung, bisa lewat pesan, telepon, atau sekedar menanyakan kabar sesekali. Jaga jarak yang sehat. Kita bisa tetap menjaga hubungan tanpa terlalu sering terlibat dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang ketiga, berikan batasan dengan cara baik. Jika perlu, sampaikan secara sopan bahwa kita ingin hubungan tetap baik, tapi mohon untuk tidak membicarakan hal-hal pribadi yang sensitif. Tidak apa-apa menjaga jarak untuk melindungi diri dari luka batin. Asalkan niat kita bukan memutus silaturahmi, melainkan menjaga hubungan tetap ada dengan cara yang lebih damai dan sehat. Nah, itulah jawaban-jawaban dari saya dengan pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Ternyata kita sudah tiba di penghujung presentasi pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak apa yang telah saya sampaikan atau apa yang telah saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.